Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama channel kita di acara Bebas Podcast. Jadi kali ini kita akan kedatangan satu kawan kita yang ingin menceritakan keluh kesah hidup. Keluh kesah hidup dan keluh kesah kondisi sekarang ini. Apakah itu terpengaruh oleh pemerintahan baru ya, kita tidak tahu ya. Tapi yang pasti kita akan coba ngulik-ngulik dia tentang kehidupan dia. Mungkin ada persamaan persepsi kehidupan yang rumit ini dengan teman-teman yang lagi nonton di rumah. Jadi ini seorang ibu-ibu ya. Seorang ibu-ibu yang ingin bercerita tentang bagaimana kehidupan berumah tangga dan bagaimana kondisi yang dihadapi dengan berumah tangga. Itu tidak gampang ya teman-teman ya. Yang pasti dia akan bercerita, mungkin berbagi sedikit pengalaman dengan kita tentang bagaimana kehidupan selanjutnya itu akan dihadapi. Oke teman-teman, kita sambut teman kita yang namanya Ida. Oh, namanya Mbak Ida. Oke Mbak Ida, ini tentu ini kita baru kenalan sih sebenarnya. Ya. Karena itu baru kenal. Oke, ini teman baru kita, jadi dihubungi oleh beberapa teman sih. Dia mau menceritakan hidupnya lah. Tapi tentu dengan versi kita ya, versi kalian tuh mungkin kalian nanti bisa akan mendirectnya sendiri. Tapi ya beginilah. Gimana kabar Mbak? Alhamdulillah baik-baik saja. Karena hidupku selalu baik. Hah? Karena hidupku selalu baik biar pandangnya salah gitu. Oke Mbak Ida, Ya. Selamat datang di Bebas Podcast. Jadi di tempat kita ini tempatnya sederhana karena belum ada uang. Tapi kita siap menampung cerita-cerita teman-teman yang ada. Mungkin gelasnya kotor ya? Nggak apa-apa. Apa ya? Ya, nggak apa-apa. Jadi itulah, karena memang di sini belum ada RT. Ya, nggak Karena apa-apa. memang kita juga RT soalnya. Jadi kita belum layak nyewa ART karena memang kita ART juga. Iya, RT. Deh. Oke Mbak Ida, Ya. gimana asli Mbak Ida mana sih sebenarnya? Saya sih aslinya Kerjanya, nggak usah alamat, kerjanya. saya kerjanya itu jadi guru ya. Guru? Aerobik. Oh, guru aerobik. Ya, bukan guru anak sekolah. Oke. Saya ngajarnya aerobik baru-baru ini. Apa namanya? Juga sekolahnya baru kemarin. Jadinya setiap sorenya kegiatannya tuh aerobik saja. Kalau kerja setiap harinya itu nguli. Ya, Tapi nguli. ibu rumah tangga kan? Ibu rumah tangga. Jadi seorang istri gitu ya. Saya jadi seorang istri, seorang ibu, 3 anak. Oke. Terus. Ya maksudnya yang Anda hadapi sekarang ini bagaimana? Apakah yang mau di-share gitu loh? Artinya kan datang di sini kan bebas ngomong nih, kita mau bebas, tapi terarah. Paling tidak orang yang nonton nih mungkin mereka bisa ambil hikmah maupun hakmah. Ya kita nggak tahu kan, yang penting hikmah aja, yang hakmahnya nggak usah. Ya, hakmanya enggak usah ya. Ini Mbak menjalani rumah tangga ini udah berapa lama sebenarnya? Saya menjalaninya sudah 14 tahun. 14 tahun berarti? Dari 2009. Dari 2009? Iya, masuk 15. 15 sih, 2009. Oh 15 ya kalau kayak gitu? Iya, lama ya. Kalau udah dibilang udah karatan saya. Belum ya? Setengah karatan. Ya teman-teman yang menilai. Saya enggak bisa menilai orang kayak gimana kan. Kalau bilang udah bosan kali ya. Bosan apa ini? Bosan menjalani. Oke, kita mulai masuk ke intinya. Bosan menjalani itu kenapa? Ada apa? Apakah ada pertempuran di sana atau apa gitu? Ya, yang namanya rumah tangga ya. Yang apa namanya? Ada lika-likunya kita berumah tangga, ada bertengkarnya, ada baiknya, terus ada romantisnya juga. Ya, apa tuh? Tapi kayaknya akhir-akhir ini sih banyak ribetnya lah. Ya, lagi banyak-banyak ribetnya kalau sekarang. Karena mungkin faktor ekonomi. Ya, faktor kerjaan juga lagi sepi-sepinya sekarang. Di aerobiknya sepi juga. Sepi lah kalau bulan puasa. Oh, nggak ada yang olahraga. Ada sih yang olahraga, tapi saya nutup kalau bulan puasa. Full 1 bulan itu libur.
Berarti Anda nih kayak gimana sih model aerobik punya kantor sendiri atau? Nah, kita kan keliling. Keliling kalau dipanggil ya jalan, kalau dipanggil ya kita latihan aja. Gitu, ikut teman-teman yang sudah ada job banyak gitu. Berarti secara tidak langsung Anda ini sehat ya, secara fisik ya. Secara fisik sehat, Kita nggak tahu mental kayak gimana. mentalnya yang kurang sehat ini. Tapi paling tidak fisik dulu ya. Iya, Kalau ketika biasanya sih kalau fisik sehat, mental juga biasanya pengaruh tuh. Ya, kalau fisiknya sudah sehat. Menurutku ya, Iya. menurut Anda yang menjalani aku nggak tahu. Berarti mata pencahariannya bisa dikatakan mata pencaharian ya, maksudnya Iya. kayak profesional lah di sini guys ya. Jadi profesional itu, jadi dia menyediakan dalam tanda kutip ketika ada orang yang butuhkan untuk olahraga kayak Zumba kayak yang rame-rame gitu ya, ada Iya. musik gitu ya. Berarti siap manggil gitu ya, siap menerima. Siap menerima kalau yang itu. Minimal pesertanya berapa tuh? Ya paling sedikitnya itu paling 7. Kalau paling banyak itu 15-20. Apalagi baru-baru itu ya, baru-baru kita ngajar gitu. Kan lagi banyak naik-naiknya, lagi seneng-senengnya orang itu. Orang olahraga sekarang. Lagi seneng-senengnya tuh banyak yang datang sampai 20 orang, 25 orang yang datang. Ibu-ibu semua, Ibu-ibu semua. ajak saya nanti. Ya. Ya maksudnya kan ibu-ibu kan biasa kita. Sida mau olahraga kayak gimana? Enggak, kan paling. Iya kan teman-teman siapa tahu bisa loh kita ikut, bisa ya? Bisa. Yang cowok bisa. Coba bisa juga. Tapi kayaknya enggak konsen kalau cowok. Ya, enggak konsen sih. Kalau sudah lihat ibu-ibu sudah bergoyang itu ya enggak konsen, nanti ke pantat. Oke, berarti kita tak bisa guys ya, yang cowok nggak bisa. Khususnya teman-teman cewek aja sih. Berarti ini pure untuk kelas cewek. Ya, Kalau kelas cowok enggak terima. nge-gym aja. Oh nge-gym aja. Tapi maksudnya bukan Mbak Ida yang ngajarin gitu. Bukan saya. Ada sih teman yang suka ngajar nge-gym juga. Terus? Ya bisalah saya ke sana, ke situ ke sana lah gitu. Nanti nanti saya yang nganter ke sana. Kalau Sida mau nge-gym atau kayak gimana, ada yang ngajar. Kalau saya kan khusus aerobik aja. Berarti sebenarnya aerobik itu gerakan-gerakan dasar kayak senam SKJ gitu ya? Kalau SKJ itu bukan ya. Itu senam baku ya, senam lansia. Kalau SKJ. SKJ? Ya, udah usah nanti edit senam bakunya. Oh. Kalau SKJ itu untuk lansia dia. Kalau aerobik itu ya minimal umurnya itu di bawah 30. Harus gitu ya. Oke, berarti itu untuk lansia juga berarti beda-beda umur tuh beda-beda jenis olahraganya ya. Berarti kalau yang ini yang 30 sampai ke 40, 45 bisa. Berarti yang ke atas tuh beda Beda lagi. Karena kan kalau aerobik itu kan tidak mampu kalau umurnya sudah lanjut. Iya, nenek-nenek gerakin cepat-cepat kayak gitu nggak Iya. bisa. Itu lebih lari kan kayak energik kan modelnya itu. Iya, strong itu. Oh iya, Aerobik harus strong memang kuat banget itu. Iya, harus kayak gitu kan. Umurnya kita masih muda gitu, biarpun punya anak 3. Oh, ini udah punya anak 3 mbaknya. Berarti ya, saya baru punya anak 1. Punya anak 1? Iya, mau nambah jadi 2. Oh iya. Tapi oke, jadi itu dari segi berarti Mbak ini ibarat kata Mbak Ida ini profesional istilahnya. Ya, Dia bukan dari pemerintahan, bukan. apalagi dari organisasi gitu. Berarti pure ini individual gitu ya. Ya, kalau kita dapat apalagi panggilan ya dari kantor-kantor itu. Oh, ada panggilan dari kantor-kantor? Ada instansi. Ya. Itu ini. Oke. Saya mau coba tanya di sini ya. Ya. Biasanya kan di instansi itu kan pemerintah ya. Iya. Jadi budgetnya itu kan memang tahu sendiri kan. Nah, itu modelnya langsung bayar atau gimana model? Langsung dibayar. Langsung bayar. Iya. Oh, berarti memang udah ada MOU dari awal, langsung bayar baru mau gitu loh. Enggak sih langsung bayar. Nanti kita udah kerja gitu. Hah? Udah kerja. Maksudnya kan sekarang kita diundangnya dari kantor-kantoran misalnya dari Alfamart atau di mana itu. Nanti kalau udah selesai itu baru kita dibayar. Oh, langsung pada saat itu Ya, gitu ya? langsung ya. Bukan dicicil ya. Oh, ini udah segini masa dicicil lagi? Kita itu harus bayar kontan. Bayar kontan gitu. Berarti ibarat kata ini konteksnya kalau dari pemerintahan tuh biasanya di pemerintahan apa aja tuh maksudnya? Apakah di
kantor wali kota, gubernur atau apa biasanya yang pernah rutin yang paling banyak itu di mana? Biasanya di anu aja, di SPS Honda gitu, Alfamart, yang kayak gitu. Maksudnya bukan di pemerintahan gitu? Kadang sih di anu apa namanya, di rumah sakit kota biasa. Rumah sakit bukan rumah sakit Islam. Rumah sakit Islam. Kalau di gubernur kayak gitu tuh ada sih ya. Ada. Cuman memang bukan saya. Banyak sih di gubernur, pokok yang kantor-kantor anak tuh banyak. Cuma bukan saya. Oh ya, teman-temannya ini UMKM lah kan kita bilang. UMKM. Jadi bagaimana cara nanti kita kalau teman-teman yang cewek ataupun yang cowok yang nonton ini ya, kalau mau aerobik nanti bisa di Mbak Ida, nanti saya tuliskan kontaknya. Paling tidak kearifan lokal kita dukung lah. Iya nggak sih? Paling kearifan lokalnya gitu ya. Iya siap. Jadi nanti saya langsung akan telepon pemerintahnya. Iya. Langsung bayar. Langsung. Ini telepon magic ini. Masa? Iya, telepon magic nih. Nanti kalau udah nelpon dari sini ya? Oh iya, nanti saya hubungi kok. One klik langsung nyambung deh. Canggih. Ini telepon paling canggih yang pernah saya lihat. Oh, yang gitu ya? Beli di mana, Pak? Ini kebetulan saya dapat rongsokan. Saya perbagi, saya sambung kabelnya. Padahal di sini tuh udah ada sambungan kabel. Iya, enggak ada makanya itu. Tapi saya bisa sulap jadi dia pakai magnet modelnya. Oh, terus ngomong dia itu. Ngomong, jadi saya sambungkan langsung ke sini dengan teknologi terbaru. Itu pintarnya saya tuh gitu. Bisa juga ya Ya, bisa. Jadi semua itu sekarang tuh kita kalah. Teknologi maju, kita harus lebih maju. Ya maju aja ke depan ya. Kalau ke belakang mundur. Oke. Dan kita juga bisa bercanda orangnya. Oke, Mbak Ida. Jadi pertanyaan berikutnya, Mbak datang di sini. Bisa lah kita minta lah, tapi kita diskusi dulu apa yang mau dibahas. Kira-kira masalah sekarang ini, masalah rumah tangga gimana? Apakah sekarang ini dalam tanda kutip baik-baik saja, atau cukup baik, atau sangat baik, atau mungkin kebalikannya? Kebalikannya kayaknya ya. Kebalikannya gimana? Kalau kita cerita itu ya gimana ya? Kalau kebalikannya itu kalau saya ya, kalau cerita kehidupan, kalau diceritain semua itu ya sedih semua. Nggak ada yang benar-benar happy. Kalau happy ya paling keluar, itu ya di luar aja. Paling ngelihat anak baru ya happy. Kalau sudah ngelihat rumah terus ada berantakan, terus kayak gini, suami kayak gini, udah puyang dah yang di kepala. Tapi kayaknya sih semua orang kalau masalah kehidupan rumah tangga itu memang tidak bisa tidak seperti kita bayangkan sih, karena banyak sekali persoalannya. Entah itu kalau enggak dari kita masalahnya, biasanya dari cewek. Kalau enggak dari cewek, dari si cowok. Jadi berputar di situ aja tuh. Memang persoalannya kita Indonesia ini. Makanya saya tidak setuju ketika orang bule mengatakan orang Indonesia itu ramah-ramah. Maaf saudara, kita tuh bukan ramah bule. Kita tuh sebenarnya udah nggak tahu lagi cara bagaimana untuk bahagia itu. Ya. Karena kalau kita cerita kehidupan kita sedih semua. Kalau kita cerita memang kayak gitu. Kalau kita cerita yang sedih semua, bakal nangis ini bumi. Makanya. Tadi tidak ada memang persoalan rumah tangga itu yang gampang ya. Tapi sebenarnya gampang. Cuman kadang kan visi misi yang dibawa oleh perempuan beda dan tidak syarat dengan visi misi para suami. Gimana? Beda. Apakah itu benar atau salah? Kayak kuis ya. Ceritanya saya ditanya apa gimana ini? Ya saya tanya gitu loh, maksudnya. Jadi persoalan yang saya elaborasi barusan itu kan apakah itu benar dialami oleh mbaknya atau memang tidak? Nah gitu loh maksudnya. Kalau saya sih enggak ada visi misi ya sama suami. Soalnya udah
Kalau udah jalan sudah. Nggak ada yang harus bisa diceritakan sama suami, ya jalan sendiri. Tapi sebenarnya sih yang kalau menurut aku tuh dalam rumah tangga itu memang benar nggak sih komunikasi itu harus gitu. Harus, komunikasi itu harus. Kalau tidak ada komunikasi, hancur itu keluarga. Berarti saya betul nggak ada komunikasi, hancur soalnya. Nggak boleh lah hancur. Ya paling tidak kan tidak bersama lagi, ya kita katakan hancur lah. Iya. Oh, udah cerai waktu ya? Jangan terlalu kencang itu. Karena tuh penonton tuh kepo semua. Biar penonton kepo ya sama mas gantengnya. Yang tidak masalah hidup tuh kawan tidak semudah yang kau bayangkan, tapi tidak juga serumit yang kau bayangkan. Ya. Kita berani nggak mengambil keputusan untuk menikah, itu aja sih sebenarnya. Kalau kita berani ngambil keputusan untuk menikah, berarti kita harus juga siap untuk menerima konsekuensi. Betul. Sama halnya dalam sebuah pertandingan. Jangan kita hanya siap untuk menerima kemenangan, tapi kita tidak siap menerima kekalahan. Nah itu yang salah. Jadi dua hal itu wajib ada tuh dalam sebuah pertandingan. Sama kayak hidup kita ini jangan mau terima enaknya aja. Ya, Jadi susahnya pun itu kita harus jalani. Betul gitu. Tapi itu pun pahala loh kalau kita bisa menyelesaikan persoalan. Aku sih bisa ngomong aja, tapi aku juga gagal sebenarnya. Nggak bisa. Ya tapi tentu masalah orang tuh berbeda-beda ya. Jadi treatment yang dihadapi juga berbeda. Nah keputusan yang saya ambil juga berbeda dengan konteks persoalan yang saya hadapi sebelumnya. Mungkin Mbak Ida ada masalah yang mungkin tidak gampang dia putuskan karena dia punya anak 3. Ya. Saya itu sebetulnya udah cerai 2 kali ya. Dengan suami yang sama? Ya, dengan suami yang sama. Itu gimana sebenarnya cerai 2 kali berarti nikah lagi gitu? Enggak, masa idahnya kan yang 3 bulan. Tahu lucunya ya, pas cerai pertama itu, saya cuma cerainya 1 jam. Ada nggak? Terus. Saya cerainya cuma 1 jam ya. Ada durasi juga? Iya. Nah kalau saya durasi masa idah 3 bulan, saya masih masuk akal ini 1 jam. Ya, apa yang kalian lakukan? Selama sejam itu, sehingga kalian cerai selama sejam, lalu kembali lagi jam berikutnya, anggaplah cerai jam 9, jam 10 jam 10 udah kembali. Itu lebih ke bukan cerai itu namanya. Udah bilang, saya ceraikan gitu, langsung diamankan kan sama warga. Oh gitu? Iya langsung diamankan, langsung dia ngomong lah gitu sama warga, gimana kalau kita mau cerai kayak gini. Ya sudah, balik saya 1 jam itu. Tapi itu kan masa idahnya harus 3 bulan ya. Tapi talak 1 kan? Talak 1. Tapi bisa gitu? Bisa. Oke, cerai berikutnya. Nah, cerai kedua bisa cerai 2 kali dengan 1 orang suami loh, lucu ini. Saya sih belum pernah ngalamin. Berapa kali cerai? Berarti indah masa lalu dia. Kalau sudah mengulik masa indah ya indah. Kalau mengulik masa yang sedih ya sedih banget. Oke, cerai yang kedua enggak 2 jam dong? Enggak 2 jam. Yang tadi kan 1 jam tuh. Iya. Yang keduanya apakah yang keduanya 3 bulan ya? 3 bulan plus hari. Oh berarti 3 bulan tuh tinggal pisah saya sampai 3 bulan tuh pulang sehari. Makanya tahu saya dijuluki apa dulu? Apa namanya? Apa buat saya dijuluki ya? Janda karbitan ya. Karbitan. Iya. Soalnya gimana? Mau saya balik lagi. Ya lu janda tuh 1 jam loh. Yang pertama, ini yang kedua kali. 3 bulan. 3 bulan tapi kurang 1 hari. Tapi kalau secara agama itu ya, sebenarnya Anda tuh lagi melawan iblis loh. Berarti Anda tuh sukses. Pertempuran pertama 1 jam, Anda bisa ngalahin iblis. Pertempuran kedua 3 jam. 3 bulan ya? 3 bulan. Bukan 3 jam. Oke, sekarang pada saat yang 3 bulan itu aman gitu. Nah sekarang gimana? Aman dong? Kalau selama 3 bulan itu ya, memang aman-aman aja. Tapi banyakan bertengkar saya. Maksudnya, tapi tetap tinggal sama atau gimana? Enggak, pulang saya ke rumah ibu saya. Tapi karena saya bolak-balik Mataram, Lombok Tengah, capek juga ya. Soalnya anak-anak juga sekolah di sini. Jadinya setiap hari itu harus pagi buta jam 6 itu saya sudah di sini.
Karena menuntut anak sekolah, saya kerja juga dari pagi. Ya, memutuskan untuk kembali lagi dengan satu syarat, hitam di atas putih. Apa itu hitam data? Kopi ya? Kopi sama tinta, sama kertas. Tinta gitu. Berarti yang kedua ini ada komitmen yang lebih jelas. Ya? Ada komitmen yang lebih jelas, makanya ada perjanjian yang harus kita sepakati baru bisa kembali. Itu soalnya kalau enggak kayak gitu, yang lakinya enggak akan berubah. Sekarang berubah deh. Ya, alhamdulillah berubah. Cuma berubah enggak jadi Superman aja. Paling tidak kan dari kejadian sebelum bisa dia hilang gitu. Tapi masalah apa sih sebenarnya? Jangan bilang spesifik ya, maksudnya filosofinya aja. Sebenarnya persoalan dalam rumah tangga yang sudah rumit sekali itu yang tidak mau Mbak Ida ke suami itu apa gitu? Atau paling tidak mungkin sudah menyadari nggak? Kan dari dua kondisi ini kan perceraian ini kan tidak mungkin salah laki-lakinya aja. Pasti perempuan juga ada, jangan egois juga. Iya, kalau saya sih enggak egois ya. Artinya Sida juga menyadari nggak? Sida juga tuh memiliki kekurangan gitu. Iya, saya juga kekurangannya ya. Ntar dulu kalau suami ya, dari pertama kawin saya punya anak, saya udah mau cerita sudah ya. Dari pertama kawin itu ya, dari 2019 itu aman, tentram. Nggak ada yang namanya bertengkar, kan masih baru kan, masih baru. Terus setelah melahirkan anak pertama, saya kena KDRT. Terus? Kena baby blues. Baby blues. Apa ya? Apa namanya? Kayak gimana ya? Kalau saya jelaskan baby blues itu? Baby blues itu apa? Kayak gangguan jiwa ya. Habis melahirkan itu, kayak tidak sadar marah aja bawaannya. Iya, marah aja bawaannya karena tekanan ya dari suami, dari almarhum juga, karena saya maksudnya karena mertua saya itu udah meninggal dua-duanya. Terus kena KDRT juga? Ya, saya kena KDRT. Enggak, maksudnya oh iya, lanjut saya bercanda aja sih. Udah ya, kalau itu masih saya bisa tahan karena pas yang itu anak saya yang jadi kena imbasnya. Saya yang kena KDRT, anak saya yang nangis, yang kena pukul. Hah? Ya, dipukul juga anak? Saya yang pukul karena apa namanya, udah tekanan udah kecapean. Terus apa namanya, udah kena KDRT karena melampiaskan ke anak jadinya gitu dulu. Jadinya tapi lama-kelamaan bisa saya sadar. Itu maksudnya itu penyakit jiwa atau apa itu? Saya kurang tahu ya kalau penyakit jiwa. Kayaknya kayak enggak sadar saya mukul anak gitu. Kok bisa gitu ya? Iya. Itu pernah diperiksakan ke psikiater Enggak atau? pernah sampai sekarang. Enggak pernah sampai sekarang. Enggak. Tapi tiba-tiba normal aja kemarin. Normal. Atau ada nggak, biasanya kita kan orang Indonesia ini kan penuh dengan mistis ya, maksudnya ada nggak mikirnya itu bahwa perasaan itu bukan perasaan normal? Iya. Maksud aku tuh bukan perasaan normal, tuh perasaan memang dipengaruhi oleh makhluk mistis atau apa? Nah, itu sih kurang percaya juga ya. Kurang percaya. Iya. Berarti itu menamuri kondisi tekanan psikologis ya? Iya, kayak gitu. Oh, ada nggak gitu ya? Ada. Tapi pada akhirnya itu berjalan berapa lama? Itu berapa bulan ya berjalannya? Sampai saya kerja lah itu. Karena suami dulu itu enggak kerja. Dari pertama kawan itu enggak tahu namanya kerja. Taunya apa deh? Taunya apa deh? Taunya ya dulu aja. Oh gitu, terus berarti bisa itu penyakit kayak gitu tuh. Itu Mbak, maksudnya si ngalamin itu diobati atau si konsultasi atau gimana dengan suami? Enggak sih. Kalau kita mau ngomong kayak gini kan enggak pernah nyambung kalau sama suami. Berarti itu murni dari kesadaran diri aja berarti ya. Oh. Makanya
udah dari yang penting saya lihat anak kalau sudah anak tidur, ya Allah kok gini ya saya bilang gitu, harus sadar, harus kuat saya bilang itu, karena masih menyusui juga, harus kuat saya demi anak-anak saya, demi anak saya lah gitu. Makanya habis itu sampai berapa bulan ya, 9 bulan ya, saya sudah mulai kerja itu. Udah mulai kerja, udah mau menafkahi keluarga kecil saya. Karena itu anak pertama. Anak pertama. Belum anak kedua itu? Belum. Selang 3 tahun ya, anak kedua. Karena sakit, mungkin ya karena saya cinta mungkin ya sama suami. Biarpun di KDRT ya jalan aja. Iya sih. Iya dong, apa maksudnya itu memang bagus lah, ini contoh istri yang luar biasa sih. Maksudnya mencintai suami itu penting ya, artinya tapi bukan berarti membenarkan KDRT ya. Tapi ibarat kata itu kan sebuah maaf untuk kita memaafkan suami supaya karena kita mencintai dia gitu. Luar biasa. Ya, tapi bilang sama suami jangan diulangi ya. Kalau sekarang dia nggak berani. Nggak berani, karena saya udah berani. Udah berani ngelawan. Kalau dulu saya nggak berani ngelawan, karena masih bangga lah gitu istilahnya kan. Masih umur 19 tahun saya dulu. Nikah? Iya, nikahnya 19 tahun. Jadinya belum tahu apa-apa. Apa-apa nggak tahu? Bukan apa-apa nggak tahu. Tapi pada akhirnya kan tahu kan? Iya tahu. Termasuk yang hal-hal itu kan? Kehidupan ya, karena belajarlah dari situ. Berarti pada dasarnya memang rumah tangga ini tidak gampang bro. Jadi butuh sebuah pengorbanan juga. Iya, maksudnya banyak hal yang, tapi sampai saat ini gimana? Maksudnya apakah dari kekurangan masing-masing itu sudah bisa maksudnya udah bisa saling menerima nggak kekurangan masing-masing gitu? Ya, kalau saya sih sudah bisa menerima. Dia juga sudah bisa memikirkan anak-anaknya juga. Karena udah 3 kan. Kalau sekarang kan lagi sepi kerjaan ya, sekarang udah bisa kerja, udah bisa menghasilkan uang ketimbang kayak dulu. Maksudnya suami nih? Oh beda. Anaknya yang 3 ya, baru dia udah mulai. Kalau masih anak 2 itu masih baru-baru masih mikir lah gitu, mau cari kerjaan. Kalau sekarang ke anak yang ketiga itu udah lancar ya, karena mungkin rezekinya di situ. Berarti memang apa ya sekarang kalau mau cerita detail-detailnya belum bisa ya? Belum bisa ya? Artinya kan kita bicara, memang sih kita bebas ya, cuma nggak sebebas-bebas juga, tergantung mau cerita aja. Kalau dia merasa cerita itu hanya untuk konsumsi pribadi dia, ya nggak apa-apa. Ekor-ekornya aja lah. Iya. Yang penting mungkin ada hal-hal mungkin yang paling tidak sebuah pernikahan itu memang membutuhkan sebuah pengorbanan. Iya. Pengorbanan itu bisa menjadi sebuah kesetiaan, bisa menjadi sebuah komitmen, ataupun mungkin sebuah perubahan jelek kita tuh bisa jadi baik. Biasanya kayak gitu sih. Iya. Kebanyakan orang juga nikah itu dari hal buruk yang sering dia lakukan karena dia punya anak. Ya cuman ini keterlaluan, anak ketiga baru sadar. Ya memang segitulah. Ya kalau kita dulu kan anak pertama tuh udah sadar, tapi memang suami aja istri yang nggak sadar ini. Iya gitu. Jadinya memang unik pernikahan ini memang. Iya maksudnya aku juga dulu tuh memang persoalannya rumit juga. Cuma lagi-lagi ya saya dalam hal ini tidak mau menyalahkan siapa-siapa, mungkin salah saya juga sebagai bapak rumah tangga yang tidak bisa mendidik. Kenapa nggak bisa mendidik Pak? Ya mungkin itu karena kita kan masing-masing punya jalan pikiran masing-masing. Oh gitu. Sebenarnya kan cuma satu aja sih, jangan egois. Karena kita kan, saya cerai kan di umur mungkin 2000 berapa ya? Sekitar umur 30-an lah mungkin. Sekarang umurnya berapa Pak?
Saya lumayan, saya 35. 35? Berarti bedanya dikit loh sama saya. Oh, oke. Nggak apa-apa, yang penting dekat-dekat dikit lah. Ya, dekat-dekat dikit. Makanya udah ada calon ceritanya, Pak? Kalau calon sih untuk saat ini belum ada. Ada sih calonnya, cuman ya kita sih maunya bicara tuh ada langsung punya istri, maksudnya gitu loh. Soalnya kan kalau calon ini kan bisa, namanya calon, banyak yang kalah juga kok calon. Kayak calon apa deh? Ya kayak calon-calonnya anggota dewan itu kan ya Caleg. bahkan caleg, calon gitu loh. Tapi mudah-mudahan perempuan yang akan kita hidup untuk kedepannya bisa menjadi Lebih baik. lebih baik lah. Amin. Paling tidak begitu ya Mbak juga lah, supaya kehidupan kedepannya Amin. paling tidak bisa berubah jauh lebih baik lagi. Dan ya sangat kita patut bersyukur ya, mungkin kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang kan. Iya. Tapi paling tidak ya jangan takut mengambil sikap. Ya, saya. Mungkin kita akhiri sih ya. Ya dah. Sama ini sih bro, pesan saya pada teman-teman yang baru nikah ya, jangan gampang membuat keputusan pada saat emosi gitu. Benar kan? Benar. Kalau kita mau mau menikah ya, tapi pikir-pikirlah dulu. Ya pikir gimana ke depannya, udah ada persiapan enggak? Ya minimal apa itu mental gitu ya. Mental, keuangan juga. Keuangan juga perlu. Persiapan rumah itu paling penting loh. Paling penting ya. 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 Persiapan rumah, keuangan itu udah penting. Soalnya gimana? Kita itu udah bisa loh, mau harus tinggal sama orang tua. Iya. Soalnya yang paling kita hindari itu mertua, dari cewek ya. Mertua. Agar lebih aman-aman aja. Mereka tuh bisa. gokil juga memang mereka tuh. Sangat gokil mereka, dia sok tahu memang. Ya bukan sok tahu sih, maksudnya kadang orang tua terutama dari maksudnya begini loh, kadang sensitif kalau kita tinggal sama keluarga itu, apalagi bukan masalahnya kita tidak mau ya, jadi perempuan itu mau tinggal sama mertua atau ipar, lebih menghindari. ya, karena mereka tuh gokil. Iya. Nggak, nanti salah satu sedikit berantem. Salah sedikit berantem. Lebih baik kita menghindar. Gitu. Jadi katanya Ustadz Basamala itu memang sebaik-baiknya ketika kita menikah itu tinggal pisah. Tinggal pisah. Harus dipisah. Harus dipisah memang. Ya. Karena begini loh, ada juga pepatah. Ini pepatah saya ingat kata teman sih. Ayo. Selagi kambing tua itu masih berkibar, jangan harap kambing muda bisa bergerak gitu loh. Betul memang. Ya benar ya. Benar. Nah, kita udah pernah nikah maksudnya. Iya, kalau mertuanya baik lah, tapi sebaik-baik mertua itu ya lebih baik kita pisah aja. Sebaik-baiknya mertua adalah sebaik-baiknya kita nggak tinggal dengan mereka. Bukan kita membenci ya, tapi kita kadang itu keputusan yang kita buat itu tidak objektif. Nah, sementara di dalam rumah tangga ini kita harus buat keputusan itu sesadar mungkin, seobjektif mungkin, tanpa kita merugikan istri kita atau anak kita. Itu sih menurut saya. Ya, soalnya kan jadi suami itu ya, itu jadi penengah. Iya. Kalau misalnya sekarang mertua sama istri itu harus pilih istri. Kalau pilih istri kadang-kadang ibunya marah. Kalau sekarang ibunya yang dipilih, istrinya marah. Makanya di penengah. Kalau laki-laki itu jadi penengah lah intinya. Iya, sebaiknya pisah memang. Sebaiknya tidak boleh tinggal bersama. Dan khusus kepada mertua-mertua, jangan ganggu lah ini. Walaupun ya anggaplah mungkin yang anaknya belum berani buat keputusan ya. Ya udah, jangan terlalu lihat kehidupan anak itu. Kasih masukan yang bagus. Jangan baperan. Udah tua-tua baperan. Tapi ya untung ya, karena mertua aku sudah tidak ada ya dua-duanya, jadinya aman-aman aja. Oh, berarti pas nggak ada mereka aman? Aman. Enggak lah, maksudnya paling tidak kan bukan kita bersyukur ya enggak ada mereka, tapi paling tidak ini menjadi hal yang baik juga. Mungkin mereka bukan karena kita bersyukur, memang Tuhan aja udah panggil mereka.
Tapi nilai pernikahan itu memang lebih baik kita tinggal pisah, Pisah walaupun aja. itu kos, walaupun itu kos yang ya seukuran Yang- kita berdua lah. Betul. Makanya kalau mau kawin ya, kawin apa nikah ya? Ah, Beda ya, nak kawin sama nikah itu loh. nikah lah. Nikah. Kalau kawin kita tersinggung itu. Oh, iya, iya, iya. Makanya kalau kita nikah, Pesan terakhir, ini pesan terakhir. pesan terakhir ya, kalau kita nikah itu harus memang benar-benar mantap Dalam apa ini? dalam keuangan, dalam apa namanya tempat tinggal lah sudah. Itu ya harus dimantapkan. Ya. Bisa ndak dia apa namanya menafkahi ndak dia itu? Tapi kalau aku sih enggak. Ndak. Anda bukan begini, bukan enggak sih, memang seharusnya begitu. Iya, Cuman kalau kita meminta sama anak Indonesia enggak mungkin langsung. betul ya. Ya benar dong. Benar, Maksudnya, ya karakter kita kan nafsu aja anak-anak ini kan, Iya. pengen nikah. Cuman kalau saran aku sih itu benar juga katakan sebenarnya. Tapi yang terpenting sebenarnya, kenapa pikir-pikir nikah itu minimal kalian mental lah, dan jangan malas untuk belajar kepada orang-orang yang udah duluan menikah, cerita-cerita kayak gini-gini juga lah. Betul. Kalau kita mengharapkan suami harus punya rumah, harus punya uang, ya lama nikahnya. Iya, memang lama sih. Nggak mungkinan. Sementara ini kan anak-anak pengen nikah nih. Nah, itu kalau udah ada ini mendingan tuh. Ya paling tidak intinya konklusi begini ya. Jadi sebelum kalian menikah tuh banyak hal yang kalian pikirkan ya. Entah itu dari materi, entah itu dari mindsetmu atau kesiapan mentalmu. Itu dulu dah yang kamu harus pikirin. Nah setelah itu ya menafkahi itu ya memang harus menafkahi. Kurang ajar kalau kamu tidak menafkahi. Intinya kamu itu kan sudah jadi kewajiban itu, tanpa siap nggak siap kamu tuh harus menafkahi. Tapi yang lebih dalam lagi itu mentalmu itu harus kuat dulu gitu loh. Jangan asal ngerocos saja penting. Kau tinggalin anak orang. Ya kan orang. Itu nak laki-laki yang tidak pernah bertanggung jawab. Nah, itu sih menurut aku mungkin cukup ya. Cukup ya. Oke, teman-teman semua, ini di Bebas Podcast ini sebebas-bebas mungkin kalian ngomong. Kebetulan mereka ini tidak mau bebas ya. Besok kalau kamu datang mau ngomong sini silakan bebas, sekuat ngomong kamunya, nanti aku akan apa istilahnya sensor lah. Oke, terima kasih bro. Semoga kehidupannya lebih baik ya. Iya. Dan saya belum memulai kehidupan.